untuk X lebih besar dari 0 diketahui XY sama dengan 3, X kuadrat Y pangkat 4 sama dengan 36. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut ya? Dari sini kita kan bisa buat gini ya, XY ininya kuadrat gitu ya. Ini jadi Y kuadrat sama dengan 36. Nilai XY-nya sendiri 3 kuadrat Y pangkat 2 sama dengan 36. Berarti Y kuadratnya 9 ya. 36 bagi 9 berarti 4 ya. Jadi Y-nya 2 gitu. Y-nya 2, X-nya berarti XY sama dengan 3. X kali 2 sama dengan 3. Jadi X-nya 3/2 ya. Lalu yang ditanya X pangkat 3, Y pangkat 4. X-nya 3/2 pangkat 3, Y-nya 2 pangkat 4 ya. Berarti ini 27/8 dikali ini 16 ya. Berarti ini 254. Ya, ini berarti 54 nilainya, maka P lebih kecil dari Q. Oke. Nomor 10, seorang penjual kerikil menjual 2 jenis kerikil P dan Q dengan modal dan keuntungan per kerikil sebagai berikut. Ya, P modal per kerikilnya 2.000, Q 2.500, keuntungan P 1.000, keuntungan Q 1.200. Terdapat 3 pilihan penjualan. Menjual kerikil P semua, kedua menjual kerikil Q semua, ketiga menjual kerikil P dan Q sama banyak. Modal yang dimiliki sebesar 900.000, maka keuntungan maksimumnya adalah yang mana? Oke, sekarang kalau menjual kerikil P semua ya yang ini, berarti ada berapa banyak kerikilnya? Kan modalnya cuma 900.000 ya. Modal kerikil itu per kerikil 2.000 kalau yang P. Ya, maka ini jadi berapa? 450 kerikil. Keuntungannya 1.000. Berarti 400, keuntungan totalnya 450 kali 1.000 ya. Jadi 450.000. Sekarang kalau menjual kerikil Q semua, modal yang dimiliki 900.000. Modal beli kerikil Q 2.500, berarti berapa ini? Ya. 9.000 dibagi 25. 100 bagi 25 kan 4 kali 90 berarti 360 ya. Maka keuntungannya, nah kalau jual kerikil Q keuntungannya satu kerikil 1.200. Kalau ada 360 berarti 360 kali 1.200 ya. 36 kali 12, 21, 7, 63. 231, 432.000 ya. Nah, kalau menjual kerikil P dan Q sama banyak, modal yang dimiliki 900.000. Berarti kan kalau menjual P sama Q sama banyak, berarti modalnya 2.000 P ya. Jenis kerikil P-nya 2.000, 2.000 X ditambah 2.500 X juga kan sama banyak ya, sama dengan 900.000. Maka X-nya berapa nih? Ya, ini berarti 4.500 X sama dengan 900.000. Ya, maka X-nya sama dengan, nih nolnya 2 coret, 9.000 dibagi 45. Ya, berarti 200. Keuntungannya berapa kalau 200? Ya, berarti keuntungannya 200 dari kerikil P 1.000 ditambah 200 dari kerikil Q 1.200 ya. Berarti sama dengan 200.000 ditambah ini jadi 240.000 ya. Nah, berarti jadi berapa? 440.000. Keuntungan maksimum berarti yang mana? Yang ini ya, yang 450.000 gitu. Nomor 11, tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas A dan gabungan kelas A dan B berdasarkan banyak buku novel yang dimiliki. Ya, nanti pertanyaannya adalah modus, median, sama jangkauan ya. Coba geser ke sini. Oh, nggak cukup. Oke, ini kelas A 9, kelas A sama B ya, kita pisahin dulu nih ya. Kelas B berarti berapa ini?
Nah, ya, kelas A 9, ini gabungannya 9, berarti kelas B-nya 0, kelas A-nya 7, kelas gabungan 13, berarti kelas B-nya 6, ya, kelas A-nya 3, kelas gabungan 10, berarti ini 7, kelas A-nya 5, ini 13, berarti 8 ya, ini 6, 15, berarti 9, gitu ya. Yang ditanya adalah pertama modus, ya, modus itu apa? Nilai yang sering muncul. Modus di kelas A yang paling sering muncul berarti yang ini nih, ya, berarti banyaknya novelnya 0. Sedangkan modus di kelas B yang paling banyak, ya, banyaknya siswa kan ini 9, ya, berarti yang sering muncul ya ini 4. Maka modus A lebih kecil dari modus B. Gitu, ya. Oke. Terus modus A modus B lebih besar daripada A, betul ya. Yang pertama betul. Median, ya. Median itu apa? Nilai tengah. Oke. Median kelas A. Ini kita lihat jumlah siswa atau frekuensinya ada berapa nih? Ini kita jumlahin ya. 7 kali tambah 3, 10. Ini 11 tambah 9, 21, 30 ya. Yang kelas B 13 tambah ini 17, 30 juga sama ya. Berarti median itu adalah nilai ke setengahnya ya, 15,5 gitu. Ya, karena dari 30 ya ambillah 15 gitu. Ya. Di kelas A data ke-15 ada di mana? Ya, data ke 1 sampai 9 di sini. Ini sampai ke 16 ya. Nah, berarti mediannya ada di ini 1 ya, data yang 1. Sedangkan median yang B sama, data ke-15 ya ada di mana? Ya. Data ke-15 atau nilai ke-15 data ya paling pasnya ya. Nah, ini juga sama, data ke-15 di kelas B. Ini 0, ini 6, kemudian ini 13. Nah, di sini kita lihat frekuensi kumulatif ya. Ini 6, ini 13. Kemudian ini tambah 8, 21. Berarti data ke-15 ada di mana? Ya, ada di sini nih. Novelnya 3. Berarti median B lebih besar. Ya, median B lebih kecil, salah ya. Modus banyaknya buku novel gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Modus buku novel gabungan. Modus buku novel gabungan berarti yang ini 4 ya. Modus gabungan itu 4 sama dengan 4 kali median kelas A. Median kelas A 1, iya betul ya. 4 kalinya berarti 1 dan 3 betul. Jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada kelas B. Jangkauan, kalau ini jangkauannya berapa? Jangkauan itu data terbesar kurangi data terkecil ya. Jangkauan A, data terbesarnya berarti data terbesar, datanya itu berarti 4 dikurangi 0 ya, 4. Kalau kelas B ya sama ya, data terbesarnya kan 4 ya, 4. Jadi jawabannya 1 dan 3 ya. 2. Oke, nomor berikutnya ke atas nih ya. Oke, 13. Misal XY menyatakan koordinat 1 titik P pada bidang XY. Apakah P terletak di kuadran 2? Tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah P terletak di kuadran 2? Ya, yang pertama ini berarti X sama dengan min 4 ya. Kalau X sama dengan min 4, berarti kan di sini. Nah, ya, dia belum tentu kuadran 2, bisa di kuadran 2 atau kuadran 3 ya. Kalau 2x min y lebih kecil dari 6, ini garisnya yang mana? Kalau x-nya 0, y-nya 6 ya. Kalau y-nya yang 0, x-nya 3. 3 0. Berarti ini 0,6 tuh 2
3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus 3,0 tuh 2, 3. Nah, gini. Lebih kecil ya. Lebih kecil berarti areanya di sini. Nah. Itu ya. Dari dua pernyataan ini si titik P ya letaknya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Belum tentu ya, jadi belum bisa menjawab pertanyaan ini dari dua pernyataan ya. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, berikutnya. Berapa jangkauan? Ini dulu deh. Oke, nomor 14. Berapa jangkauan dari 5 bilangan positif 1 digit? Jadi ada 5 bilangan X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Nah, rata-ratanya tahu 5. Oke, yang ditanya jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah X5 dikurangi X1 ya. Nah, kalau mediannya 6 ya. Berapa jangkauan kalau mediannya 6? Kalau median itu berarti X3 ya, nilai tengah. Median berarti X3-nya sama dengan 6. Kalau dengan data yang ini aja belum bisa menjawab ini ya. Rata-rata kan berarti harus tahu X1, X2, X4, X5. Tapi kalau ada yang kedua nih, data kedua. Rata-rata bilangan terbesar dan terkecil. Bilangan terbesar kan X5 tambah X1 dibagi 2 gitu ya. Ini sama dengan 7. Oh, berarti X5 ditambah X1 sama dengan 14. Gitu ya. Terus X3-nya 6. Ya. X3-nya 6. Sebentar. Ini ada rata-rata ya, rata-ratanya bilangan terbesar dan terkecil adalah 6. Jadi ini baru ada ini data ini sama rata-rata. Rata-rata itu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 per 5 gitu ya. Ini sama dengan 5. Berarti ini kali ke sini ke atas jadi sama dengan 25 gitu ya. X3-nya tahu 6. Kemudian X1 tambah X5-nya 14. Oke. Kalau ini 14 berarti sisanya tinggal 5 ya. Ini 14 nih. X1 ya. X1 tambah X5-nya 14. Berarti X2 tambah X4 itu tinggal 5 ya. Karena totalnya harus 25. 5. Oke, sedangkan mediannya 6. Ini kan gak mungkin berarti ya. Rata-ratanya 5. Ya. Mediannya 6 sedangkan X2 tambah X4 itu 5. Jadi ini satu hal yang gak mungkin karena kan kalau median kayak gini udah diurut, berarti X4-nya itu harus lebih besar dari X3 ya. Maka pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan gitu. Ya. Jangkauan kan yang ditanya adalah X5 dikurangi X1. Ya. Kalau X5 ditambah X1 tahu ini. Tapi X ya rata-rata ke sini. Ya. Oke, nanti kita lihat lagi ya kalau misalkan ketemu jawabannya. Pada garis bilangan real 4 per A berada di sebelah kiri dari 6 per A plus B. 4 per A berada di sebelah kiri 6 per A plus B ya. Hubungan mana yang benar gitu ya. Ya berarti ini kan lebih kecil ya. Ini kali silang aja 4A ditambah 4B lebih kecil dari 6A ya. 4B lebih kecil dari 2A
gitu ya. Atau kalau kita balik 2A lebih besar dari 4B, berarti A-nya lebih besar dari 2B. Maka berarti P lebih besar dari Q ya. Nomor 16. Oke. Diketahui A sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai 15 pangkat 3. B adalah 1 tambah 2 tambah 3 pangkat 3 ya. Nah, ini ada identitas ya yang perlu diketahui nih. 1 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 terus gitu ya. Ini sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 terus sampai 15 pangkat 2. Nah, ini identitasnya. Ya. Jadi kalau sekarang A pangkat 3, A itu kan ini A ya. Ini A. Ya. A pangkat 3 itu berarti sama dengan ini. A pangkat 3 berarti 1 ditambah 2 tambah 3 sampai 15 kuadrat dipangkatin lagi 3. Ya, berarti sama dengan 1 plus 2 plus 3 ya, pangkat 6. Sekarang kita lihat B kuadrat. B itu kan ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai 15 pangkat 3 tapi dikuadratin. Maka hasilnya 1 tambah 2 tambah 3 ya sampai 15 pangkat 6. Berarti sama tuh. P sama dengan Q. Ya. Nomor 17, diketahui fx 2 pangkat 5x min 17. F min 1P. Ya, ini kan bisa diubah jadi F4 sama dengan P gitu ya. Jadi ini tinggal diganti aja X-nya dengan 4. Berarti 2 pangkat 5 kali 4 min 17 ya sama dengan P. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan P. Jadi P-nya 8. Udah ya. Oke. Nanti tinggal yang kelupaan ya.